Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Lama tak beraktivitas, Gunung Merapi kembali erupsi pada Kamis siang. Seorang buronan kasus pencurian sepeda motor di Padang diringkus polisi. Masa tanggap darurat bencana diperpanjang hingga oknum guru sekolah dasar cabuli 6 muridnya. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Masyarakat sekitar Gunung Merapi, Sumatera Barat dikejutkan oleh suara dentuman dari Gunung Merapi pada Kamis siang. Gunung itu mengalami erupsi pada pukul 13:04 dengan ketinggian kolom abu yang teramati lebih dari 2.000 meter dari puncak gunung. Dari data di pos pengamatan Gunung Api Merapi, terjadi 1 kali erupsi Gunung Merapi dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat laut. Erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 34 mm dan durasi 2 menit 2 detik. Pada pukul 13:04 telah terjadi erupsi di Gunung Api Merapi dengan tinggi kolom 2000 meter dari puncak gunung. Himbauan untuk warga apabila terjadi hujan abu untuk selalu memakai masker dan juga pelindung mata. Amplitudonya besar, kurang lebih 30. Untuk lama letusannya kurang lebih 2 menit lebih 2 detik. Dalam bulan ini tercatat di seismograf kami sudah terjadi 3 kali erupsi. Dari data di pos pengamatan Gunung Merapi, sejak tanggal 1 hingga tanggal 30 Mei 2024, terjadi 3 kali letusan dengan ketinggian kolom abu yang teramati. Sedangkan hembusan terjadi 158 kali. Pasca naiknya status Gunung Merapi Sumatera Barat menjadi level 3 siaga dari level 2 waspada, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengeluarkan rekomendasi agar Gunung Merapi steril dari aktivitas masyarakat dalam radius 4,5 km dari puncak gunung. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Ombak pasang yang melanda kawasan pantai di Kecamatan Sungai Limau, Padang, Pariaman mengakibatkan 8 rumah mengalami kerusakan karena dihantam gelombang tinggi. Sebagian warga terpaksa meruntuhkan bangunannya untuk menyelamatkan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membangun rumah di lokasi yang baru. Selama 2 hari terakhir, ombak mengganas dan menghempas di pantai dengan ketinggian lebih dari 2 meter. Kondisi ini di luar perkiraan warga, karena tingginya melebihi ketinggian ombak sebelumnya. Sebagai upaya pencegahan, warga memasang karung berisi pasir di bagian belakang rumahnya. Akibat ombak ini, sekitar 15 meter pantai telah berubah menjadi laut. Untuk mengantisipasi tidak terjadinya korban, penghuni rumah terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya. Naik ombaknya besar, terus dihantam rumah itu. Sekali 2 kali, terus itu 3 jam lah pasang naik. Nah, itulah dikeluarkan isinya. Kondisi rumah gimana? Kondisi rumah itu ya dibawa lah separuh sama ombak tuh. Runtuh dasarnya itu, lantainya itu udah dibawa tuh, udah runtuh semua. Dari data sementara, ombak pasang mengakibatkan 65 rumah dan 3 bangunan sekolah terdampak banjirop. 8 diantaranya mengalami rusak parah karena terbawa ombak. Dari data itu ada yang terdampak sebanyak
rumah penduduk, 65 buah rumah, dan bangunan pemerintah sekolah itu ada 3 sekolah. Yang terparah itu SD 27 Sunglimau. Masyarakat diminta untuk terus waspada, mengingat cuaca ekstrim di bagian pantai barat Sumatera akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Warga di Nagari Gantiang Mudia Selatan Surantih, Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan, yang menjadi korban banjir bandang pada 11 Maret lalu, hingga kini belum mendapatkan bantuan dana tunggu hunian. Mereka sudah hampir 2 bulan menanti janji dari pemerintah yang akan memberikan bantuan pada warga korban banjir bandang sambil menunggu hunian baru selesai dibangun. Biaya yang 500.000 itu memang tidak ada. Belum ada dapat sampai saat ini. Yang ada dapat itu dari sumbangan orang. Sumbang orang dalam dulu itu Ini sampai saat ini ada nggak dapat biaya senilai 500.000 atau biaya lain dari pemerintah? nggak ada dapat sebut sialar dapat pribadi uang menjanji itu aja Orang-orang pribadi yang ngasih ya? iya pemerintah tuh Bantuan dari masyarakat pribadi ya? Oke. Berarti yang dari pemerintah sampai saat ini untuk biaya kos atau biaya nggak apa? ada Belum, memang tidak ada dapat sama sekali, belum ada ya? Saat mengunjungi Tanah Datar, meninjau lokasi bencana banjir bandang Marapi, Kepala BNPB Suharyanto menegaskan, jika bencana tingkat provinsi, maka warga yang rumahnya rusak berat akan memperoleh dana tunggu hunian dengan jumlah Rp500.000 per bulan dan akan diberikan hingga rumahnya selesai dibangun. Kemudian untuk pengungsi yang kehilangan rumah, mereka punya hak untuk mendapatkan ada opsi relokasi, ada opsi in situ. In situ artinya rumahnya diperbaiki tanpa harus geser. Dan selama menunggu rumahnya itu jadi, mereka mendapat namanya dana tunggu per kakak 500.000 sampai rumahnya jadi. Biasanya cukup 6 bulan. Namun warga di Nagari Gantiang Mudia Selatan Surantih, Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan, yang menjadi korban banjir bandang pada 11 Maret lalu, hingga kini belum mendapatkan bantuan dana tunai itu. Dana tunggu hunian ini hanya diperuntukkan bagi warga yang rumahnya hilang atau rusak berat. Saat dikonfirmasi, BPBD Pesisir Selatan membenarkan soal dana tunggu hunian ini. Namun hal itu belum bisa dicairkan dalam waktu dekat, karena pendataan yang dilakukan harus divalidasi terlebih dahulu. Kepastiannya tentu belum bisa kami sampaikan, karena memang kita masih dalam proses. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin dan secepat mungkin, karena memang kejadian bencana ini di Indonesia mungkin hampir setiap hari. Kita memiliki rencana atau time schedule-nya. Kemarin kita sudah selesai verifikasi mengenai kriteria rumah usaha itu tanggal 16. Sekarang kita sedang tahapan uji publik. Jika dibanding daerah lain di Indonesia, penanganan pasca bencana di Sumatera Barat termasuk yang lambat ditangani. Sebagai perbandingan, korban erupsi Semeru Desember 2021 lalu, dalam waktu kurang dari 1 tahun, ribuan warga yang terdampak telah menempati rumah baru yang disiapkan pemerintah. Hal yang sama juga dialami oleh korban gempa Cianjur. Dalam tempo 6 bulan, mereka telah menempati hunian tetap. Di Sumatera Barat, korban gempa di Pasaman Barat, Februari 2022 lalu, hingga kini masih menetap di hunian sementara bantuan LSM. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Sebanyak 3 orang calon jemaah haji asal daerah Saning Bakar, Kecamatan 10 Kota Singkara, Kabupaten Solok,
yang akan berangkat ke Tanah Suci Makkah pada tahun 2024 ini dilepas oleh warga dengan arak-arakan marching band. Kegiatan ini merupakan tradisi turun-temurun di daerah Saning Bakar pada saat melepas keberangkatan warganya yang akan menunaikan ibadah haji. Kegiatannya diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah di Masjid Raya Saning Bakar. Kemudian, warga dan calon jemaah haji berjalan kaki menuju daerah Jorong Kapalo Labuh dengan jarak lebih kurang 1 km dan iringan marching band dari sejumlah pelajar setempat. Calon jemaah haji merasa terharu dan bahagia, terutama dilepas oleh perangkat nagari bersama para tokoh masyarakat. Pasangnya tadi sholat subuh dulu begitu raya, sudah sholat subuh. Nah, ini sudah doa langsung diceramahi ketua IPHI. Ikut langsung salam sama jemaah. Ini duduk rombet. Pas ramai-ramai oleh warga, Bu. Enak rasanya. Bahagia, sedih, bahagia. Calon jemaah haji akan bertolak ke Arab Saudi melalui Bandara Internasional Minangkabau pada hari ini. Garnadi melaporkan dari Kabupaten Solok.